I forgot to mention about the choir. Selamat petang. Dan tadi pagi saya lupa untuk menyebut itu lagu pujian ataupun choir. You guys have such a beautiful choirs. Nah, kamu semua memiliki choir yang sangat luar biasa. Not only one, you have two. Bukan hanya dua, tapi bukan hanya satu, tapi dua, bahkan tiga. And they sing not only one song, two songs. Dan mereka menyanyi bukan hanya satu lagu, tapi tidak logik, semua mesti dua mata. Thank you very much. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Actually today my dream come true. Sebenarnya hari ini pastor punya mimpi sudah jadi kenyataan. I travel a lot. Dia berjalan jauh. Malaysia is my 35th country. Dan Malaysia adalah negara yang ke-35 yang pastor sudah pergi. Finally, Akhirnya I'm here in Malaysia. dia tiba di Malaysia. So, wherever I travel or visit countries, Dimanapun ketika pastor pergi ke negara-negara yang lain, one of the beautiful thing is you can find the family that you have same faith. kamu akan pastor dapat berjumpa dengan keluarga ataupun gereja yang memiliki iman yang sama. Just 7 years ago, I visited to Mexico. 7 tahun lalu, pastor pergi ke Meksiko. I visited a very small church, Dan dia melawat di sebuah gereja yang kecil. but I feel same feeling that I feel this morning. Dan pada saat ini pastor merasakan suasana yang sama dengan Meksiko. Orang Meksiko. 5 years ago, I was in Lithuania, Europe. 5 tahun lalu pastor berada di Pennsylvania, di Eropa. Lithuania. Sorry, pastor. Also a small church, Juga gereja yang kecil, but same spirit. tapi dengan same spirit, semangat yang sama. Yeah, it's very nice to have, worldwide family. Dan sangat indah rasanya ketika kita dapat mempunyai keluarga yang seluruh dunia. Even though we have a different nationality, Walaupun kita berbeza warga negara, different languages, berbeza bahasa, but we have the same identity. tapi kita punya satu identitas. Amin. We are one family. Kita adalah satu family. Amin. Amen. We are SDA, Kita adalah SDA, Seventh Adventists. Gereja Masih Advent hari ke-7. So this afternoon, Jadi pada tengah hari ini, each church in Sabah, setiap gereja di Sabah, they have the same presentation. jadi maksud pasal ini semua yang Ayas datang di gereja-gereja, 21 gereja pada petang ini, kita semua sedang menyaksikan slide yang sama. Actually, it's our assignment. Sebenarnya ini adalah mereka punya tugasan. But I really don't want to follow all presentations. Tapi untunglah kita karena pastor tidak akan mengikut 100%. We will see some key points, Kita hanya akan belajar beberapa poin-poin penting. but I want to conclude this session with my personal story. Dan pastor juga akan menyimpulkan semua bahan-bahan ini ataupun pelajaran kita ini dengan cerita dia yang tersendiri. Ready? Adakah kita bersedia? Yes. Sedia. Yes. Let's pray. Mari berdoa. Dear Jesus, Yesus, thank you for giving us this beautiful church to have a fellowship together. terima kasih karena Kau telah menganugerahkan kami gereja yang luar biasa ini untuk dapat bersama-sama berbakti. Thank you for the delicious, beautiful foods that you provide us through the church members. Terima kasih juga untuk makanan yang enak telah disediakan oleh para anggota gereja. Thank you for the members and people, those who are faithfully staying in the church
ready to receive the news from the Bible. Terima kasih juga karena Tuhan telah menghantar anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang tetap setia tinggal di dalam gereja ini untuk mendengarkan pelajaran pertama. I want to praise Jesus for the children, those who are here in the church. Saya ingin memuji nama Yesus untuk anak-anak yang telah hadir pada hari ini. Lord, I want to praise your name because of the teenagers, young people here in the church. Begitupun saya ingin berdoa untuk semua orang-orang muda, para belia dan remaja yang sudah hadir. Lord, I want to glorify your name because of the families, fathers, mothers, those who are here in the church. Kami juga memuji nama Tuhan oleh karena kehadiran orang tua, ibu bapa, orang dewasa yang sudah hadir pada tengah hari ini. Lord, I want to praise your name because of this church have faithful elders, full of elders. Dan terima kasih juga karena gereja ini dipenuhi oleh para pemimpin gereja, penetua gereja yang setia. We want to invite your presence once again as we start this session. Kami ingin menjemput hadirat Tuhan ketika kami akan memulakan sesi pada hari ini. Send your Holy Spirit that we can feel your presence here. Curahkanlah Roh Kudus agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Also be with us until finish our Sabbath afternoon this session. Dan besertalah kami sehingga selesai pada petang hari I saya. pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. So this afternoon I would like to share some quotations from Spirit of Prophecy. Oke, jadi pada tengah hari ini pastor ingin memberikan beberapa kutipan daripada Roh Nubuat, tulisan Roh Nubuat. As Miss White, she wrote very, very fascinating quotations about evangelism. Karena Ellen G. White ataupun Nyonya White telah menuliskan banyak kutipan yang sangat baik untuk penginjilan. How many of you heard or read the book, The Gospel Workers? Oke, ada berapa di antara kita yang membacakan buku Pekerja Injil? No one? No one? Ada? No one. Maybe it's not translated to the language. You have? Yes, we You have. Okay. So let me read first quotation. The work of winning souls to Christ demands careful preparation and passionate, persevering effort. Oke, baik. Pekerjaan memenangkan jiwa kepada Kristus bergantung kepada persiapan yang sangat rapi, kesabaran, dan juga komitmen yang teguh. Here Mrs. White, she said that in order to win souls to Christ, we need preparation. Oke, Nyonya White mengatakan kalau kita mau memenangkan jiwa untuk Yesus, kita perlu persiapan. The first session for this presentation, we would like to study about what is procedures of evangelism. Oke. Pada poin yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana mempersiapkan penginjilan. As I serving for the church last 20 years, Selama pastor melayani di gereja ataupun di ladang 20 tahun, I have done many evangelisms. dia dapat mengalami ataupun menjalankan banyak penginjilan. Local church evangelism, Gereja setempat, district evangelism, penginjilan daerah dalam daerah, urban city evangelism, di penginjilan di kota-kota, nationwide evangelism. dan juga yang melibatkan negara-negara. We have local pastors preaching, local pastors. Ya, mereka mempunyai pengkhotbah pastor gereja setempat. And also we have the foreign, visitors from abroad.
Dan juga ada pengkhotbah dari luar negara yang datang untuk berkhotbah. This morning you saw that Elder Ted Wilson came to Mongolia to have evangelism. Tadi waktu di khotbah kamu nampak sendiri kan, ada Pastor Ted Wilson telah datang ke Mongolia untuk menjalankan penginjilan. Have you ever heard it is written? Kamu pernah dengar ada tertulis, it is written. John Bradshaw. John Bradshaw. Yeah, he came to Mongolia. Dan penulis itu juga datang ke Mongolia. We went to big hall, thousands people could gather together. Ya, dan mereka berada di sebuah dewan ataupun tempat yang luas dan banyak orang berkumpul di sana. What I'm trying to say that during my experience, I faced many evangelisms. Apa yang Pastor sampaikan bahwa dia sangat senang ketika dia mendapat banyak pengalaman dalam penginjilan ini. When I was a youth director for our conference, Waktu Pastor menjadi pengarah belian di conference Mongolia, we conducted 1K youth evangelism. mereka telah melaksanakan ataupun menjalankan 1.000 1K 1,000 youth. 1.000 program belia. Wow. All new, comers. 1,000 new visitors. 1.000 program dan juga kebanyakan itu adalah orang-orang yang baru ikut. Then we invite General Conference PCM Director. Dan mereka juga telah menjemput Public Campus Ministry Director ataupun pengarah PCM untuk dari General Conference datang untuk mengikuti program mereka di Mongolia. Whether evangelism small or big, or local or nationwide. Jadi tidak kira penginjilan itu penginjilan yang besar ataupun kecil, yang setempat ataupun yang sedunia, Most important thing is preparation. paling penting sekali adalah persiapannya. So the next step will be the planting. Yang kedua adalah menanam ataupun menabur. As my understanding, for this Sabbath, we are pursuing to preparing for the upcoming evangelism. Jadi kedatangan pastor pada Sabat ini adalah satu persiapan untuk program penginjilan yang akan mereka lakukan beberapa bulan lagi. What for the preparation? Apa yang perlu dalam persiapan? For harvest, Untuk menuai, for have a huge number of baptism, untuk mendapatkan baptisan yang banyak, or have a big, program or activities. ataupun mau memberikan banyak program yang besar-besar. What's the main goal for preparing? Apa sebenarnya tujuan? Apakah yang tadi yang sudah pernah sebut? Nah, itukah tujuan ini penginjilan? Because today, February 20, yeah. Ya, karena hari ini adalah 20 Februari. Until our evangelism, we have 5 months. Dan tidak lama lagi, 5 bulan daripada sekarang mereka akan mengadakan penginjilan. Maybe some few would ask like, Pastor, 5 months is very short. Mungkin ada kita yang bertanya, Pastor, 5 bulan itu terlalu pendek untuk persiapan. How can we prepare, for big results? Bagaimana kita mau mempersiapkan dengan sebuah hasil yang sangat banyak? Of human mind, human thought, Dalam pikiran kita sebagai manusia, it's very hard, it's very difficult. semuanya ini kita rasa susah dan tidak mungkin. But with Jesus, Tetapi bersama dengan Yesus, with the Spirit of Jesus, dengan Roh Yesus, we can prepare, we can, be ready for evangelism. kita boleh mempersiapkan untuk program penginjilan ini. Now, from these steps, we can see the 5 steps for pursuing evangelism.
Oke, kamu boleh nampak di slide bahwa di sini ada 5 step ataupun 5 langkah dalam mempersiapkan sebuah penginjilan. Preparation, Persiapan, planting, penaburan, cultivating, kemudian pemeliharaan, harvesting, penuaian, and nurturing. dan juga pemeliharaan. So each steps are very important. Nah, di antara 5 ini kamu rasa mana yang paling penting? But we call this all, steps all together like discipleship. Oke, jadi kelima-lima ini sebenarnya disebut dalam sebuah proses ataupun sebuah program pemuridan. Preparation is also one of the very important part of discipleship. Jadi persiapan adalah yang penting dalam pemuridan ini. Most of our church members, they understand that nurturing is only discipleship. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa pemeliharaanlah yang lebih penting dalam sebuah pemuridan. Of course, nurturing is very important, especially for new believers. Nah, memang pemeliharaannya adalah sangat penting, apalagi untuk yang baru dibaptiskan ataupun baru menerima kebenaran. But if they have a very sincerely and very dedicated preparation, we could see big harvest and good nurturing. Tetapi sebenarnya persiapan yang tulus dan persiapan yang sangat baiklah yang dapat memberikan hasil yang sangat positif. And this discipleship procession is always ongoing. Ya, dan proses pemuridan ini akan terus berjalan. From season to season, time to time, this circle is always circling. Oke, jadi dari musim ke musim, dari waktu ke waktu, terus berjalan program pemuridan ini. This is the core message of Seventh-day Adventist Church. Ini adalah dasar daripada message gereja Seventh-day Adventist. As a member of Seventh-day Adventist Church, Sebagai anggota gereja Seventh-day Adventist, God called us for special mission. Tuhan memanggil setiap kita dengan misi yang penting. According to the Great Commission, Berdasarkan amanat agung, Jesus said, "Go, ketika Yesus mengatakan pergilah, teach, ajarlah, baptize, dan baptiskanlah, then make a disciple." dan jadikan mereka murid. Some church members, they think that this Great Commission only for pastors. Oke, mungkin ada di antara kita mengatakan bahwa amanat agung ini, kata-kata Yesus itu hanya untuk para pendeta, para pastor. Oh, pastor can time. He is very free. He can go. Something like this. Jadi kita mungkin katakan, oh pastor banyak masa, dia banyak tenaga, dan kita serahkan semua kepada I dia. don't have time. I have a job. That's why pastor have to go. Saya ada kerja, saya tidak ada waktu, jadi biar pastor yang pergi. If you think like this way, Kalau kita berpikir seperti ini, we never see the second coming of Jesus Christ. kita tidak akan pernah melihat kedatangan Yesus yang kedua. The Great Commission is for all believers. Jadi amanat agung adalah untuk semua kita. Amin. Amen. So, for these 5 steps, we divided 2 parts. Oke, jadi dari 5 langkah-langkah ini, pastor akan membaginya kepada Two parts. kepada 2 bahagian. The first part we called revival meeting. Dan bahagian yang pertama disebut sebagai pertemuan kebangunan rohani. So maybe once a month, you guys have this kind of activity more often. Mungkin sekurang-kurangnya 1 kali 1 bulan kita dapat melaksanakan kumpulan kebangunan rohani ini. Then we need more fellowship, more we know each other.
Dan kita perlu lebih banyakkan lagi kebaktian bersama supaya kita dapat untuk sama-sama bergaul. More time to spend prayer and sing together and eat together, the fellowship together. Lebih banyak waktu kita harus gunakan untuk bernyanyi bersama, berdoa bersama, dan juga berkumpul bersama-sama. For the purpose for this revival meeting, we are, retaining our members, those who are left the church. Okay. Jadi salah satu antara tujuan daripada revival meeting ataupun KKR ini adalah untuk menjemput kembali, untuk menarik kembali anggota-anggota gereja kita yang sudah meninggalkan gereja atau tidak pergi ke gereja lain. Maybe every month from this month, once a month, you guys can get together, then invite just your church members, not for new people. Oke. Mungkin 1 bulan dari sekarang, bulan depan kita boleh merancang untuk menjemput beberapa orang. Tidak perlu mula-mula tidak perlu kita jemput dari luar dahulu, cukup sesama kita anggota gereja kita jemput untuk berkumpul bersama. Then you will have nice potluck, a nice choir. Maybe you can conduct nice choir concert for church members, those who have missed. Ya, mungkin kita bisa ataupun boleh mengadakan choir ataupun potluck bersama, potluck bersama. So these revival meetings for preparing our church members to have evangelism spirit. Jadi pertemuan rohani ini ataupun pertemuan kebangunan rohani ini akan dapat mempersiapkan kita. So we choose the motto and theme for this revival meeting. Jadi inilah moto dan juga tema daripada revival meeting yang dijalankan oleh pastor. And to move the world. Jadi temanya adalah menggerakkan dunia. And one voice 27 mission for all. Dan juga satu suara 27 misi untuk semua orang. I'm glad that you have already special song for the mission. Jadi pastor sangat gembira bila kita punya lagu tadi itu kita selalu kasih nyanyi itu The Mission. But what mean of the move the world? Apa sebenarnya arti daripada menggerakkan dunia? And the spirit of prophecy says this quotation. Oke, ada kutipan dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan seperti ini. He says, if Christians were to act in concert, moving forward as a one, under the direction of one power, for the accomplishment of one purpose, they move the world. Oke, ketika orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen dapat bertindak bersama, bergerak ke hadapan dalam satu, kemudian berada di dalam satu tujuan yang penuh kuasa untuk mencapai satu tujuan, mereka bisa menggerakkan dunia. Amen. Amen. This is why it says that if Christians, if Seventh-day Adventist church members, they move forward as a one, under the same direction, one power, they can accomplish of one purpose, they can move the world. Jadi tidak ada yang mustahil ketika kita bergerak dalam satu pasukan, ketika kita bergerak dalam satu tujuan dan satu kuasa, kita akan dapat menggerakkan dunia. During this revival meeting, we try to revive ourselves through God's word. Semasa pertemuan rohani ini, kita coba untuk menghidupkan semula kehidupan kita ataupun semangat kita di dalam pelayanan. From this time, our church members and our Sabbath school classes, they more need to dedicate for study Bible. Jadi dari waktu ini kita harus di dalam kelas, setiap kelas sekolah sahabat kita harus lebih mempelajari dan mendalami Alkitab.
The second purpose for this revival meeting is a mission for all, total member involvement. Oke, dan tujuan besar ataupun tujuan yang kedua daripada pertemuan rohani ini adalah misi untuk semua orang. Before calling or inviting new people, we need to, bring our friends, church members. Oke, sebelum kita pergi menginjil ataupun memenangkan jiwa yang di luar, kita harus terlebih dahulu mengajak dan melibatkan semua anggota gereja kita. I'm sure that if we will arrive by God's living word, then we all together, be ready for the mission. We can commit ourselves for His mission together. Saya percaya ketika kita benar-benar mempelajari firman Tuhan dan kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar mau memanggil kita untuk bergerak dalam misinya, mengabarkan firman Tuhan bersama-sama. So, the wide evangelism, of course, it's God's heart for the world, the Great Commission, urges of salvation. We are called. There is a many reason why evangelism. Oke, kenapa penginjilan? Kita boleh lihat di sini bahwa kenapa penginjilan ada Mission Day, kemudian karena hati Tuhan adalah untuk dunia ataupun kasih Tuhan adalah untuk dunia, kemudian ada amanat agung, ada keperluan akan keselamatan dan juga kita terpanggil. Especially for this revival meeting, we have to ask the Holy Spirit from God. Khususnya untuk pertemuan penginjilan ini kita harus memohon curahan Roh Kudus daripada Tuhan. Pastor Mark Finley, he said that evangelism is heaven's top priority. Pastor Mark Finley menyebut bahwa penginjilan adalah keutamaan utama surga. There is nothing more important to God than saving lost mankind. Tidak ada yang lebih penting bagi Tuhan daripada menyelamatkan mereka yang hilang. Ellen White says that evangelism, the very heart of Christianity, is the theme of primary importance to those called to herald God's last warning to a doomed world. Oke, penginjilan adalah kasih ataupun jantung kepada kekristenan, di mana itu juga adalah tema utama yang sangat penting untuk orang-orang yang dipanggil pada akhir zaman ini, karena dunia ini akan binasa. So, let me skip this. There's many quotations. So, Desire of Ages, page 195. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 195. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. Setiap orang yang lahir di dalam kerajaan Tuhan adalah seorang misionari. So, here we have to understand that God calling each one of us as a missionary. Jadi kita harus paham di sini bahwa ketika kita percaya dan kita dilahirkan di dalam kerajaan Tuhan, kita adalah seorang misionari. Because without church members' help and support and assist, the district pastors cannot accomplish this huge task. Ya, karena tanpa bantuan para anggota gereja, para pemimpin gereja, pastor tidak akan dapat untuk mencapainya sendirian. So, evangelism, here, Acts of Apostles. The church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. Oke. Gereja adalah agensi yang telah dipilih oleh Tuhan untuk keselamatan bagi manusia, dan dibuat untuk pelayanan, dan misinya adalah untuk membawa Injil itu kepada dunia.
This is the reason why church exists. Inilah alasan kenapa gereja kita hari ini wujud ataupun ada. We are the church. Kitalah gereja itu, bukan bangunan, tapi kita. Why we are gathering together? Kenapa kita berkumpul bersama? Why we like to come to church every Sabbath? Kenapa kita senang untuk datang ke gereja setiap hari Sabat? Why we call ourselves that we are Seventh-day Adventists? Kenapa kita panggil diri kita seorang Seventh-day Adventist? Because God wants to use us to save others. Alasannya adalah karena Tuhan mau kita semua menyelamatkan orang lain. Every one of us. Setiap kita, satu persatu. It says the church exists by mission as fire by burning. Jadi disebutkan juga bahwa gereja lahir dengan api yang membara. He says, Chris Bryant says, God does not have a mission for His church. He has a church for His mission. Oke, Tuhan tidak memiliki misi untuk gereja, tetapi Tuhan memiliki gereja untuk misinya. Why do we have a church? Kenapa kita ada gereja? Only for one reason. Alasannya hanya satu, For mission, untuk misi, evangelism, penginjilan, winning soul, dan memenangkan jiwa, bringing gospel to the world. membawa Injil kepada dunia. It's sometimes very good. We gather together, eat together, sing together. It's always good. Yeah. Ya sebenarnya sangat baik ketika kita dapat berkumpul, kita dapat bernyanyi bersama, makan bersama. But only have a good church or nice church, it's not enough. Tetapi memiliki gereja yang baik, kelihatan sangat indah, itu tidak cukup. God really wants us to, as one church, we need to go forward. Tapi apa yang Tuhan mau adalah sebagai satu gereja kita harus bergerak ke hadapan. One direction, Satu arah, one mission, satu misi, with one power. dan satu kuasa yang sama. God really wants to see as a, moving. Tuhan mau melihat kita untuk terus bergerak, maju, dan terus maju. If we would move, Kalau kita tidak mau bergerak, we can move the world. kita tidak boleh menggerakkan dunia. If we don't move, Kalau kita tidak bergerak, the world will never move. dunia ini tidak akan bergerak. So the reason why we have a Bible meeting, we want to, to gain our first love feelings. Jadi kenapa Pastor ingin mengadakan pertemuan kebangunan rohani? In the book of Revelation says that. Karena dia ingin untuk menyampaikan ataupun mengalami semula bagaimana Tuhan itu telah memenangkan jiwa. Dan dalam buku Wahyu ada menyebut, God telling to the church of Ephesians. God telling to the church of Ephesians in the Revelation. Oke, Tuhan telah memilih sebuah gereja. You forgot your first love. Tuhan telah menegur sebuah gereja, di mana gereja itu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Remember your first love. Ingatlah kamu punya kasih yang mula-mula. It's not talking about relationship between husband and wife. Ya, ayat itu bukan sedang menyebut tentang pasangan atau hubungan suami istri. It's too old that I cannot remember my first love. Jadi sudah terlalu lama kalau pastor pun mau ingat dia punya cinta pertama. I was a teenage boy. Dia bilang dia tidak ingat, tapi dia ingat juga. The Bible says it's different first love. Ya, tapi Alkitab sedang menyebut tentang kasih yang mula-mula yang berbeza dengan yang dalam hubungan kita sesama It's a manusia. relationship between you and Jesus. Itu adalah tentang kasih antara kita dengan Yesus Kristus. Once you have your, experience that you really in love with Jesus, Ya. Ketika satu kali kamu dapat merasakan bagaimana kamu jatuh cinta kepada Yesus, you must, express your love. ya,
Kamu ataupun kita semua mesti akan mau untuk meluahkan perasaan kita. And I used to have a dog. Pastor ada seekor anjing. But 3 years ago, my dog had an accident. Oke. 3 tahun lalu anjing yang pastor miliki itu mengalami kemalangan. Actually, that dog belongs to my son. Sebenarnya anjing itu milik anak pastor. And when he went to the school, Dan waktu anak pastor itu pergi ke sekolah, I had always, responsible to bring him to outside. Oke, jadi pastorlah yang bertanggung jawab untuk membawa anjing itu pergi berjalan-jalan. One day I was, bringing him to outside to have some time. Oke, jadi satu kali pastor membawa anjing anak dia itu untuk berjalan-jalan berkeliling di luar. Every day I use the chain. Oke. Oke, jadi setiap hari pastor guna itu, setiap kali dia bawa tuh anjing keluar, dia akan guna itu rantai, dia akan ikat di leher tuh anjing supaya tuh anjing. But that day I was just lazy to have, his chains. Tapi pada hari itu pastor rasa sangat malas, tidak payahlah bang, biar namanya anjing dia payah letak rantai di leher dia. Without that chain, the dog, he's very, active. He's running everywhere. Jadi disebabkan pastor tidak menggunakan itu dia punya rantai, anjing dia ini pun pergi bertempiaran lari kemana-mana, suatu ada rantai. And I saw my dog was hit by car. Dan tiba-tiba waktu itu anjing sedang berlari-lari, pastor melihat anjing itu ditabrak, dilanggar oleh kereta. We were together almost 9 years. Pastor dan anjing itu dan keluarganya sudah 9 tahun kali masih besar itu anjing. I still remember I was in the road, highway, and the cars just going by, and I tried to, hold my dog, and I cried. Oke, jadi pastor masih ingat waktu itu di highway dia pergi pungut itu anjing yang kena langgar dan kereta berlimpas-limpas. Dia satu orang di tengah itu sedang menangis. Dia rasa sangat sedih. Anjing dia mati. So it was very difficult time for me because I was the one who have a guilt. Jadi waktu itu adalah waktu yang paling sedih bagi pastor karena dialah yang membuat kesalahan sebab tidak kasih pasang rantai sama itu anjing dia. I like dogs. Pastor sangat menyukai anjing. I don't like cats. Tapi dia tidak menyukai kucing. People ask, why, Pastor? Why you like dogs but you hate cats? Dan orang tanya, kenapa pastor suka anjing, tapi pastor tidak suka kucing? Every time when I come to my home, my dog ran to me. Setiap kali pastor pulang ke rumah dari pelayanan, anjing dia akan berlari menjemput pastor. Then he jumping and he want to kiss me and he's trying to many things for me. Dan anjing itu akan coba melompat-lompat, kadang-kadang dia coba mencium pastor. Tapi pastor rasa even I punished him, I hit him, but suddenly when I just make a sound like just come, yeah. Jadi kadang-kadang pastor cuma perlu jadi anjingnya datang. Yeah, I just hit him, I punch him, but sometime later I just called him. He forgot. Walaupun pastor pukul-pukul dia sebab mencuri dia punya ikan as, tapi waktu itu anjing sudah lari jauh karena pukul, tapi kalau pastor panggil dia datang balik, jadi dia mengampuni. When I see my dog's eyes, ketika pastor bertatapan mata dengan anjingnya, it looks like, how can I make you happy? di mata anjingnya itu seolah anjingnya sedang bercakap dengan pastor, macam mana saya boleh buat kau bahagia? When you see your cat's eyes, Tapi waktu kamu tengok mata kucing kamu, you see nothing.
Oh, karena Pak tidak ada apa-apa. Kosong. But dogs are different. Tapi berbeza dengan anjing. Very different. Sangat berbeza. In the Greek metaphor, Oke, ada satu pepatah Yunani. to come into God, to worship, to serve means Untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji, itu bermaksud it's like approaching as like a dog. sama seperti seekor anjing pergi mendekati kamu. In the Greek word, Dalam perkataan Yunani, exactly coming or drawing near, approaching, but like a dog. arti daripada satu kata Yunani tentang datang adalah sama seperti seekor anjing yang datang kepada kamu. Like, Lord, my God, how can I make you happy? Jadi, seperti anjing yang kita harus salah. Jadi Ikut. kita harus sama seperti itu anjing yang dekat kita dengan mata yang penuh bersinar. Begitulah kita juga harus datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, bagaimana saya bisa membuat kamu bahagia? Because dog has, special ability. Karena kamu tahu anjing mempunyai kebolehan yang istimewa, Very faithful sangat setia for one Lord, one host. untuk satu Tuhan. Until death. Sampai mereka mati, mereka tetap pada satu Tuhan. Never betray. Tidak pernah mengkhianati. So this is the illustration, example of what is the first love. Jadi inilah ilustrasi ataupun perumpamaan bagaimana kasih yang pertama itu ataupun cinta yang pertama. When I came to church, Ketika pastor datang ke gereja, when I became a Christian, ketika pastor menjadi seorang Kristen, when I became a Seventh-day Adventist, menjadi seorang Seventh-day Adventist, 6 years ago, 26 tahun yang lalu, I had a first love. pastor mengalami cinta pertama. Whenever I came to church, Bila-bila ketika pastor datang ke gereja, I pray God that, Lord, how can I make you happy? pastor akan berdoa, Tuhan, bagaimana saya bisa membuatkan kamu berbahagia? Should I fix our church chairs? Apakah saya perlu untuk memperbaiki setiap kursi di gereja? Should I clean my church to wash the floors? Ya, mengelap, menyapu lantai sampai berkilat? Should I help, to cook or do something, whatever you want? You just want to do something for God. Ya, apapun yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan Tuhan. This is our first love. Itulah cinta pertama kita kepada Tuhan. Yeah, I still remember when I came to church, when I found God's love, I was very active for the church. Jadi pastor masih ingat ketika dia pertama sekali menemukan kasih di dalam Yesus Kristus, dia selalu mau aktif dalam gereja. But by the time passed, we lost this kind of feeling, this kind of heart. Tapi terkadang setelah waktu yang lama, kita akan kehilangan rasa untuk mengasihi Tuhan ataupun tidak mau aktif lagi di gereja. That's why in the book of Revelation, God said, remember for your first love. Itulah kenapa disebutkan dalam buku Wahyu, Tuhan mengatakan, ingatlah kepada kasih kamu yang mula-mula. For this revival meeting from this time until July, I still hope I will come again. Oke. Thank you, Pastor. We also. Oke. Jadi pastor katakan bermula daripada hari ini sampailah nanti penginjilan bulan 7. Dia sangat berharap kita semua dan dia juga berharap untuk di sini lagi balik bulan 7. Amen. Within these 5 months, if every church members they will remember
their first love, we will have a great, successful evangelism together. Tapi kalau kamu mau pastor ini datang balik di sini, kamu harus janji bahwa kamu tidak akan melupakan kasih yang mula-mula itu. Amen? Amen. As a Mongolian, I become a Christian. I changed my religion and my faith, my belief. Oke, sebagai seorang Mongolia yang menjadi Kristen, pastor mengubah semua iman dan kepercayaannya daripada yang lama. No more Buddha, no more temple, no more sutra, no more monk, and everything I just forgot. Semua hal-hal yang berkaitan dengan agama Buddha, pastor tinggalkan. To become Adventists, or yes, I could say Adventists, because I don't know other churches are practicing this ceremony. I don't know. Oke. Bagi seorang Adventis, One of the challenging, things to accept as a Mongolian from Adventist church, I have one big challenge. oke. Untuk menjadi seorang Adventis, oleh karena pastor ini seorang orang Mongolia, dia mengalami satu cabaran yang besar. Keeping Sabbath, no problem. It's okay. Yang memelihara hari Sabat tidak masalah. I can come to church Sabbath day. Pastor boleh saja datang ke gereja setiap hari Sabat. No drinking, no smoking, still okay. Tidak minum, tidak merokok, jadi itu masih oke bagi pastor. I stop everything. Pastor berhenti semua. Amen. Praying, Bible study, still okay. Oke. Berdoa dan membaca Alkitab pun masih oke. Masih oke. Pastor, can you guess what was the challenge for me? Food? No. No. Do you wanna try? Ada yang tahu? If someone guess, I will have a prize. Yeah. Ada yang tahu apa yang pastor Ada susah prize. untuk kasih lepas waktu dia jadi Adventist? Are they really understand my question? Ya, dia understand. Yeah. To becoming Seventh-day Adventist, I had a big challenge to accept one thing from our church. Apa yang ada dalam gereja kita yang kamu rasa pastor Okay, who wants to try? Food? Sudah tadi. No. 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 Family. Kan? What else? Family. Sorry? Family. Yeah. No. Oh. Bukan? My wife Adventist. Istri pastor Adventist. Your father. Parents? Parents. No. My mother Adventist now. My brother Adventist now. Still, my father, he never baptized, but he is very good for church. Oh, okay. Tithe? No. No. Culture. Culture? Yes. Budaya? No. Okay. No? Right? Yeah, it's related with culture. Ya. Yeah. Mungkin ya Related with Mongolian culture. sedikit susah karena mereka kasih I don't know your people, but as a Mongolian, it's impossible. Saya tidak tahu kamu, tapi bagi saya yang seorang Mongolian, dia yang seorang Okay, Mongolian. now you try. Friend, What? friend, Friend. 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 Patient. Patient. Sahabat. Friend. Ya, Friends. Oh, no. Friend. I have many, friends. Okay. In order to save time, I will say answer. Oke, pastor temu bang masa balik dengan jawabannya. The most challenging tradition or things, washing someone's feet. Oh, washing. Oke, sudah paham. Do you understand? Perjamuan Jadi suci. yang paling susah adalah mencuci kaki As a
Mongolian, we believe ourselves we are royal blood of Genghis Khan, the great empire. Mongolians, we are warriors. Yeah, we conquered the world. As Mongolian warrior, the descendants of Genghis Khan, it's impossible to wash someone's feet. Ya, sebagai satu budaya orang Mongolia, mereka percaya mereka adalah keturunan pahlawan. Tidak mungkin pahlawan itu mencuci kaki orang. Since Culture, I itu came to ada church, culture. 2 years, I, skip Lord's Supper ceremony. Oke. Jadi 2 tahun pastor sudah jadi Adventist dan pergi ke gereja. 2 tahun dia tidak pernah ikut ataupun mengelak kalau ada perjamuan suci. Even after baptism, I didn't, attend the Lord's Supper or ceremony. Ya, jadi walaupun sudah dibaptis, pastor tetap tidak mau untuk ikut itu perjamuan suci, tidak mau cuci kaki. So year 2007, I was like a youth leader. Oke, pada 2007, pastor seorang pemimpin belia. I was very active to leading church because our church was full of young people. Dan dia sangat aktif untuk membawa orang-orang muda ataupun para belia. Sebab di gereja mereka waktu itu yang paling banyak adalah belia. Then one day, one Sabbath, my church pastor announced that we have Lord's Supper next Sabbath. Satu kali di gereja, pastor di gereja waktu itu di gereja mereka mengumumkan bahwa Sabat depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. As a leader of young people, Jadi sebagai seorang pemimpin belia, as a very young missionary, sebagai seorang misionaris yang masih muda, I'm the one who, organizing, preparing all activities. jadi pastor yang kasih setiap aktiviti belia. We prepared, towels and everything with what we need for the sermon. Dan bahkan dia juga harus bersama-sama orang muda itu mempersiapkan perkakas-perkakas perjamuan. Then my plan was like this: I prepared everything. Then when that ceremony start, I would just go out, very, very silent. Ya, jadi pastor berencana untuk dia susun dulu semua, tapi nanti waktu mau cuci kaki sudah dia pura-pura hilang. So the Sabbath comes, we had a very nice Sabbath school, and doing divine worship, we started our ceremony. Oke, jadi Sabat pun bermula. Mereka mengadakan sekolah Sabat, kemudian berkhotbah, dan selesai mereka mula untuk memulakan perjamuan. I was just helping them to have towel and everything, to distributing them. Jadi di sanalah pastor waktu itu perjamuan mau mulai, di sanalah pastor akan mengagi-agikan besen, towel untuk mereka yang And akan then mencuci kaki. people just go 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2. Jadi orang lain semua berpasang-pasangan untuk mencuci kaki. And suddenly I saw that in the church only 2 persons remained. Tapi tiba-tiba pastor terkejut karena di gereja itu tinggal 2 orang. One was me, Satu adalah pastor, one person was just visitor. dan satu lagi adalah seorang tetamu yang datang dan mau ikut perjamuan. I saw that visitor, he was quite old man. Dan tetamu yang datang itu adalah seorang yang boleh dikatakan lelaki yang sudah tua. He looks like homeless. Dan dia kelihatan tidak mampu, tidak berrumah, tidak. Immediately in my mind that, no, never mind. Yeah, you can wash, at least your friend or, your church pastor. But no, this homeless man, no, Organ, no, I said myself. Jadi waktu itu dalam pikiran pastor, oleh karena dia sudah melihat seorang orang tua yang
ya orang tua di dalam pikirannya daripada ya lebih baik saya cuci kaki pastor, cuci kaki belia saya daripada saya cuci kaki orang yang baru hari ini saya kenal dan kelihatan dalam kesusahan. Then I turn my back and I start to walk to go out. Jadi, pastor pun coba mengeraskan hati, dia berputing belakang dan mulai bergerak untuk keluar daripada gereja. And before when I open the door, Dan waktu pastor sudah berada di pintu dan dia mau buka pintu, I feel something strange in my heart. dia merasakan ada sesuatu yang pelik ataupun aneh dalam hati. And the Holy Spirit told me that, Orgil, you need to turn your face to see that person. Dan pastor seperti mendengar ada bisikan Roh Kudus mengatakan, Orgil, kamu perlu patah balik dan melihat orang itu. And when I turn to that elderly man, Dan waktu pastor berpusing dan melihat orang tua itu, he was hopeless. His face was hopeless. wajahnya sangat tidak memiliki pengharapan, No smile. tidak ada senyuman. And his eyes like begging me. Dan mata orang tua itu seolah-olah meminta belas kasihan daripada pastor. He didn't speak, but his eyes tells me that, son, do something for me. Mungkin orang tua itu tidak bercakap apa-apa, satu patah pun tidak keluar daripada mulutnya, tetapi di mata orang tua ini seolah-olah memberitahu pastor bahwa, nak, lakukan sesuatu untuk saya. Then I changed my mind. Akhirnya waktu itu pastor mengubah I pikiran. went him and I told him that I want to wash your feet. Lalu pastor melangkah ke orang itu dan pastor mengatakan, saya akan membasuh kaki kamu. He said like this, son, I had a stroke Lalu orang tua itu mengatakan seperti ini, 7 years ago. He had a stroke. nak, saya telah mengalami stroke. And his one side, one part has some cannot move. Oke, jadi separuh daripada badan orang tua itu tidak boleh bergerak. So part is paralyzed. Sebelah badannya lumpuh. He said, once I take on my shoes, it's very hard to take off. Jadi dia katakan, kalau kamu mau buka kasut saya yang di sebelah yang lumpuh, ada sedikit susah kamu mau buka. He said, son, are you sure you want to take off my shoes? Are you, your heart and your nose are really, your eyes? Jadi dia katakan, nak, apakah kamu betul-betul serius mau cuci kaki saya? Sediakah kamu dengan segala penglihatan kamu, penghiduan kamu, dan juga susah itu masih lepas kasih. Then I said, yes. Lalu pastor katakan, iya, saya akan lakukan. I took his shoes off and I shocked. Lalu pastor pun membuka kasut orang tua ini dan dia terkejut. His socks are all broke because of his nails, and toenails grows very long. Even it's not straight, it grows like yes. Oke. Jadi ketika pastor melihat, dia sangat terkejut karena stokin dari orang tua ini sudah koyak. Sebab dia punya kuku yang panjang itu memanjang ke bawah. He was over 50 years old guy, but even he's quite old. But I feel that he was shy because he's showing his feet for me. Oke. Jadi walaupun orang itu sudah tua, tapi pastor masih merasakan bahwa mesti dia sangat malu sebenarnya mau kena cuci kaki. Sebab dia tidak mau pastor tengok kaki dia yang dalam keadaan seperti itu. Then I took off his socks and I started to wash his feet. Jadi pastor pun membuka stokin daripada orang tua ini
dan dia mulai untuk mencuci atau membasuh kaki orang tua itu. And to finish washing his feet, I couldn't stop, crying. Jadi dari awal pastor mencuci kaki orang tua ini perlahan-lahan, dia tidak bisa berhenti menangis. Pastor tidak bisa berhenti menangis. And he did for me too. Dan orang tua yang lumpuh itu pun melakukannya untuk pastor, membasuh kaki pastor juga. And then he told me that, son, you are so good person. I believe your life would be the blessing. Oke, jadi orang tua itu katakan, "Nak, kamu adalah seorang yang sangat baik dan saya percaya kamu pasti akan menjadi berkat untuk orang lain." From that time until today, I experienced many Lord's Supper and ceremony. Jadi bermula daripada hari itu sampai hari ini, akhirnya pastor pun selalu mengikuti sudah ini pembasuhan kaki perjamuan kudus. After I ordained as a ordained pastor, Setelah pastor diurapi menjadi seorang pastor yang diurapi, even I started to conduct, that ceremony as a ordained pastor. dan pastor mula untuk memimpin upacara perjamuan kudus tersebut. Until today, I never feel, that beautiful experience that I ever experienced. Oke, jadi sampai sekarang pastor masih dapat merasakan bahwa itu adalah sebuah kenangan ataupun pengalaman yang indah sampai lah. I still believe that I washed the feet of Jesus. Sampai sekarang pun ketika membasuh kaki, pastor selalu ingat bahwa dia bukan mencuci kaki orang, tapi dia mencuci kaki Yesus Kristus. Jesus said that if you feed someone who's in need, it seems like you are feeding me. Yesus katakan, ketika kamu memberi makanan kepada mereka yang memerlukan, itu sama seperti kamu memberi makan kepada saya. Then, after that washing experience, Ya, setelah pengalaman membasuh kaki itu, that was church ceremony. Even if not, I really want to use soap to wash all Soap. body. Sabun. ya, Sabun. mana dia bilang? Sabun. Sorry pastor, can you repeat? Yeah. Sabun. It was in the church. Okay. If not, I really want to wash his Oh, whole body. Oh, Si mandi. oke, jadi It's soap, bila pastor teringat balik itu cerita, dan waktu itu kalau bukan dalam gereja, kalau boleh bukan dia mau cuci kaki, tapi dia mau cari sabun, dia mau kasih mandi untuk orang tua. I have one habit Pastor memiliki satu tabiat, during kebiasaan. Lord's Supper and washing feet. Ketika perjamuan dan juga ketika pembasuhan kaki, I choose, some person who is feeling alone at the church. dari hari itu pastor akan selalu memilih orang-orang yang merasa sendirian dalam gereja, Who is shying, yang who is trying malu, to avoid or skip this yang ceremony. coba untuk mengelak ataupun tidak mau ikut itu perjamuan. Itu yang pastor mau untuk cuci kaki. As a pastor doing, minister, most beautiful ceremony is the Lord's Supper and washing. Oke, jadi hari ini bagi pastor, upacara yang paling dia suka itu, yang paling dia rasa sangat baik sebagai seorang pastor itu adalah memimpin ataupun mengikuti perjamuan kudus dan pembasuhan. It's more meaningful than wedding or baptism, or children dedicate. Most meaningful. Bagi pastor itu lebih berharga daripada perkawinan, daripada pengurapan anak, penghabisan anak, kemudian baptisan. Di antara semua itu yang lebih dia rasa sangat senang adalah
pembasuhan kaki dan juga perjamuan. Every time when I wash someone's feet, I remember my first love. Jadi setiap kali pastor membasuh kaki orang, ketika itu dia teringat akan kasih. How Jesus win in my life. Bagaimana Yesus telah menang ataupun memenangkan hidupnya. I was the person who avoiding, skipping, run away from the church. Pastor adalah orang yang mau coba untuk mengelak, yang mau coba untuk melarikan diri dari gereja. Only Jesus stopped me to give me heart to wash the feet of that old man. Hanya Yesuslah yang telah menahan pastor daripada keluar daripada pintu gereja dan kembali untuk membasuh kaki orang tua tersebut. Then when I wash someone's feet, I pray God, Lord, how can I make you happy? Dan waktu pastor mencuci kaki orang tua ini ataupun membasuh kaki orang-orang, dia akan selalu bertanya dalam dirinya. Dia akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa untuk membuatkan Engkau berbahagia? As church members, as Seventh Adventists, we need to go back to the first love, first encounter with Jesus. Jadi sebagai anggota gereja Seventh Adventist, kita harus kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Share your story with your children, how you accept Jesus Christ. Share your personal testimonies with your friends, how Jesus changed your life. Share your experience that how God changed your heart through the power of Holy Spirit. We need to speak, we need to open our mouth. Oke. Jadi kongsikanlah kepada anak-anak kita bagaimana Yesus telah bertemu dengan kita. Begitupun kongsikanlah kepada kawan-kawan kita tentang kesaksian-kesaksian Yesus telah menyelamatkan kita. Begitupun terus kita harus membuka mulut kita, menyampaikan kepada orang lain bagaimana kita telah mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. I want to challenge you and also encourage you from this Sabbath until July. Every Sabbath, you may share your personal testimonies during the Sabbath school session or church activities. I believe, I hope all church members, they share their personal stories with each other. Oke. Jadi pastor berharap dan dia memberikan kita satu cabaran, yaitu di dalam kebaktian sekolah sahabat atau di mana-mana pertemuan, mari kita adakan 1 kali 1 minggu menyampaikan kesaksian-kesaksian pribadi kita. Because Bible says that only our testimony of word, the word of testimonies, and the blood of the Lamb have a power for defeat the Satan. Oke. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hanya kesaksian-kesaksian pribadi kita dan juga darah anak domba yang bisa mengalahkan kuasa setan. So this afternoon I want to finish my story with prayer, but I want to invite you. If you want to share your personal testimonies, if you want to share your personal stories for your church members from this Sabbath in the future, within these 5 months, if you want to share your personal testimonies with your friends and church members, I would like to invite you to stand up. Oke, baiklah. Pastor katakan bahwa untuk mengakhiri pelajaran kita pada petang hari ini, dia ingin menjemput kita semua yang mau untuk membagikan kesaksian pribadi kita, yang mau untuk terus menceritakan bagaimana kita bertemu dengan Yesus, yang mau untuk sama-sama menguatkan orang lain melalui kita punya pengalaman-pengalaman di gereja kita sepanjang beberapa bulan ke depan, sampailah nanti mereka akan kembali pada bulan Juli, bulan 7. Mari kita semua bangkit berdiri yang mau berjanji untuk
memberikan kesaksian-kesaksian setiap hari. Amen. Amin. After you share your testimonies and stories, I have one assignment for district pastor. Oke, jadi selepas kamu semua sudah menyampaikan kesaksian-kesaksian kamu, pastor akan memberikan kepada saya satu tugasan. We would have 6 days evangelism in the July every night. Oke, jadi nanti pada bulan 7 mereka akan mengadakan pertemuan ataupun KKR selama 6 malam. Maybe 7, I'm not sure. But last time we had 6 because in the Sabbath we get it together, all vision together. Oke, 6 atau 7. So my assignment for the district pastor, Oke. from all personal testimonies, you guys discuss or decide to choose the best 6. Okay? And every evening during the our evangelistic crusade, every evening one testimony, one member share personal testimony. We would give enough time for share their personal testimony. They can show their pictures, whatever they want. They can sing even. Yes. Oke, jadi pastor katakan bahwa dia memberikan saya tugas daripada semua kamu punya kesaksian, kumpul 6 kesaksian yang sebenarnya semua terbaik bagi. Cuma mungkin ada 6 yang betul-betul kamu rasa saya perlu kasih sampai ini sama orang. Jadi nanti sepanjang KKR itu akan ada satu slot khusus untuk kesaksian dan waktunya unlimited. Jadi kamu mau bercakap panjang sampai pengkhotbah pun tidak dapat pengkhotbah boleh. Jadi kamu punya masalah itu semua. Dan kamu bebas kalau kamu mau buat slide, dia katakan kamu boleh taruh di slide supaya setiap orang yang hadir dan melihat kesaksian kamu ini akan merasa diberkati. As a secretary for Ayas evangelism team, pastor adalah setiausaha kepada tim penginjilan mereka. I would talk with Sabah Mission media team. Oke. Dan pastor akan berhubung dengan media tim di Sabah Mission. And also we have our media guy from Ayas. Dan mereka juga ada tim media daripada Ayas. And we want to record big video for that testimony. Oke, jadi mereka juga mau untuk waktu itu mereka akan merekam video kesaksian kamu. I'm still believe that God already done such a great miracle in your life too. Jadi pastor percaya bahwa bukan hanya dia yang pernah mengalami keajaiban-keajaiban mukjizat Tuhan dalam hidupnya, tapi dia percaya setiap kamu juga pernah mengalami keajaiban yang sama dalam hidup. From now on, we need to speak. We need to open our mouth. Dari hari ini sampai seterusnya, kita perlu berbicara, kita perlu membuka mulut kita menyampaikan kepada orang lain. I would like to invite all elders to come forward with me. Jadi saat ini pastor ingin menjemput para pemimpin gereja, para elders yang ada di sini untuk maju ke hadapan. Yang di luar boleh masuk juga. Thank you. As a church elders, we want to pray together. Jadi sebagai para pemimpin gereja, pastor mau mendoakan kamu, mendoakan semua. I already heard the good feedback from this pastor that our church elders, they are really dedicating to serve for their churches. Even some elders, they have their own care groups. Ya, Care jadi groups. pastor sangat bersyukur ketika mendengar bahwa para elders di daerah kependetaan Kayangan ini sangat komitmen dengan
tugas-tugas, dan apalagi ada beberapa elders yang telah membuat K group di gereja mereka. Miracles happen very easy. Jadi keajaiban itu bisa berlaku sangat senang. According to the Bible, according to the spirit of prophecy, Menurut Alkitab dan juga tulisan roh nubuat, God just wants to use us. Tuhan hanya mau menggunakan kita. God wants to use you and me. Tuhan mau menggunakan kamu dan saya. He never decided to use angels. Dia tidak pernah memutuskan menggunakan malaikat. Even though we are sinful, we are shortcomings, but God wants to use us for His kingdom. Walaupun kita ini orang berdosa, tapi Tuhan tidak pernah memilih malaikat yang tidak berdosa. Tapi Dia memilih kita yang berdosa ini untuk menjalankan pelayanan kerajaan surga. Maybe you may ask, how God would use me? Mungkin kita bertanya, bagaimana Tuhan akan menggunakan saya? He already have done in your life. Sebenarnya Tuhan sudah melakukannya dalam kehidupan kamu. He changed you. Tuhan telah mengubah kamu. He direct you the direction. Tuhan menunjukkan kepada kamu arah yang telah kamu pilih hari ini menjadi seorang elders. He already gave you the purpose of new life. Dan Dia telah memberikan satu kekuatan ataupun satu tujuan kepada hidup yang baru. He already gave us the family as an example of heaven. Dan juga memberikan kamu keluarga yang menunjukkan bagaimana surga itu. Now Jesus, He wants us to just share what God already have done in your life. Jadi hari ini Yesus hanya mau kita semua berbagi, berkongsi tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kamu. Then God will do His part. Dan Tuhan akan melakukan bagian Dia. Do not worry for His part, Jangan tidak pernah risau dengan bagian Tuhan. because He's God. Sebab Dia adalah Tuhan. This church, this district, it's His. Gereja kita, bahkan daerah ini adalah milik Tuhan. God just wants us to open our heart and our heart. Tuhan hanya mau kita membuka hati dan juga membuka mulut kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Tuhan di surga, thank you for this beautiful Sabbath. terima kasih untuk sahabat yang indah ini. Thank you for allowing me to join this special group. Terima kasih karena membenarkan saya bersama-sama dalam grup ini. This morning, Lord, I already testified that you have done such a powerful work here in district. Tadi pagi Tuhan, saya telah menceritakan, menyampaikan bagaimana pekerjaan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Thank you for all faithful members. Dan begitu juga kepada daerah ini. Terima kasih Tuhan Thank you untuk for semua mereka yang setia. Thank you for all the powerful elders and deacon and deacons. Terima kasih Tuhan untuk semua diakon-diakon yang berusaha selama ini. Begitupun para diakon dan diakonis. Lord, this morning, from early morning, we gathered together to worshiping you, and we also to have a time to dedicate ourselves for the mission. Tuhan, sejak dari awal pagi tadi kami sudah bersama, kami sudah memberikan dedikasi kami sepenuhnya untuk bersama-sama menyerahkan diri kami untuk satu misi. And we have only one desire. Dan hanya satu kerinduan kami. How can I make you happy, Lord? Bagaimana kami dapat membuatkan Engkau berbahagia ya Tuhan? What we need to do in order to make you happy? Apa yang kami bisa lakukan ya Tuhan untuk membuatkan Engkau berbahagia? Because as a children of God, our biggest desire is
only making you happy, Lord. Karena sebagai anak-anak-Mu Tuhan, hanya satu kerinduan kami, yaitu membuatkan Engkau berbahagia. Thank you for giving us a chance to join this mission-wide evangelism with IS. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat turut serta dalam satu program penginjilan bersama dengan kampus Ayas. Thank you for the district. Thank you for this Kayanda Church are willing to join this revival meeting and also evangelism as well. Terima kasih untuk gereja ini, gereja Kayangan, juga kepada seluruh gereja di daerah Kayangan ini, karena mereka mau ya Tuhan bersedia menerima untuk turut serta dalam pertemuan ataupun kebangunan rohani yang akan dijalankan. Lord, I want to pray for the district pastor and the elders, those who are preparing for this evangelism. Please bless their plan and their purpose, that we can have a successful harvest in the future. Tuhan di surga, saat ini hamba Tuhan mau berdoa khusus untuk pendeta daerah bersama dengan setiap para pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan, supaya kami dapat menjalankan setiap tujuan, setiap matlamat, dan juga setiap misi yang Tuhan mau berikan kepada kami. Lord, help us to engage this mission, this evangelism as all church members with same spirit, same direction, and same goal. Tuhan bantu kami supaya kami dapat melaksanakan program penginjilan ini dengan satu tujuan, satu kuasa, dan satu arah yang sama untuk mencapai satu matlamat. Thank you for accepting us for your mission work. Terima kasih karena Kau telah menerima kami untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan. Thank you for you already prepared such a great people here in this place, and I would like to glorify your name because of these people of your children. Terima kasih karena Tuhan telah mempersiapkan, Tuhan telah memimpin semua anggota gereja yang ada di daerah ini, dan hamba-Mu mau untuk memuji nama Tuhan untuk itu ya. Help us to reach our church members, those who left church or backslide, and also help us to bring our family members and relatives in this church, in this district. Bantu kami Tuhan untuk membawa kembali mereka yang telah hilang, mereka yang telah keluar daripada gereja, bahkan mereka yang telah murtad, dan mereka yang sudah lama tidak ke gereja, keluarga-keluarga orang-orang yang kami kasihi. Bantu ya Tuhan supaya mereka dapat kami ambil kembali untuk kembali ke dalam gereja. Lord, you may give them the unity of the Spirit, and also we would like to ask your power of Holy Spirit. Tuhan, berikanlah semua mereka kesatuan dalam roh, dan juga pastinya curahan Roh Kudus. Thank you for everything what you have done for us, each one of us, and we want to pray for our upcoming evangelism in June. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah Engkau lakukan untuk kami. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk program penginjilan yang akan dijalankan pada bulan Juli. I pray in Jesus' name. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amen.